Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim dari istrinya, istrinya ini Aisyah radhiyallahu anha, Nabi memberitahukan al-mahiru bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiram al-bararah, akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia, malaikat al-kiram, malaikat yang mulia, yang baik. Ini yang pandai membaca Al-Quran akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Dan yang membaca Al-Quran itu dengan tersendat-sendat, yakni kesulitan, merasa berat, maka dia mendapatkan yakni 2 pahala. Nah, mendapatkan 2 pahala ini bagi yang tidak membaca Al-Quran dengan pandai atau lancar ya, tapi membacanya tersendat, terasa berat, sulit dan sebagainya, maka mendapatkan 2 pahala. Nah, yakni mendapatkan 2 pahala. Ahaduhuma ala tilawah, 1 pahala untuk membaca, wasani, dan yang kedua adalah untuk dia ketika tersendat-sendat karena keberatan membacanya. Nah, wa fi sahihain, kemudian disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim pula, an Abi Musa al-Asy'ari, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mithlu al-utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrah la yarihun laha wa ta'muha hilbun. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Nabi SAW memberitahukan perumpamaan orang mukmin yang dia mau membaca Al-Quran itu digambarkan seperti utrujah. Utrujah ini buah utrujah, baunya harum, rasanya pun enak dan harum. Ini perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran, yakni mempunyai keutamaan seperti buah utrujah, baunya harum, juga rasanya enak dan harum. Nah, sedangkan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti tamar, tidak mempunyai bau, rasanya manis. Nah, ini orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti tamar, kurma, baunya tidak mempunyai bau, tapi rasanya ada, yakni manis. Nah, ini perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak suka membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, maka sesungguhnya nanti datang di hari kiamat Al-Quran itu syafi'an, akan menolong kalian, memberi syafaat, menolong kalian. Nah, jadi bacalah Al-Quran, karena dengan kalian membaca Al-Quran ini nanti Al-Quran akan menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Sahih Muslim juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayata'allam aw yaqra ayatan min kitabillah azza wa jalla khairan lahu min naqatain wa thalathu khairan lahu min thalath wa arba'un khairan lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Ini dalam riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, bahwasannya Nabi SAW memberitahukan, tidakkah kalian suka untuk berangkat ke masjid lalu belajar, yakni membaca 2 ayat dari kitab Allah Al-Quran, itu lebih baik bagi kalian daripada 2 unta. Coba, kita membaca Al-Quran 2 ayat ini lebih baik dari kita mendapatkan 2 unta. Padahal kalau kita secara ilmu ekonomi ya, mengejar ekonomi sehari untuk dapatkan unta, dapat nggak sehari? Nggak dapat, kadang sebulan aja nggak dapat. Unta itu mahal ya, lebih mahal dari sapi itu. Unta itu bisa nyampe ratusan juta, kalau sapi paling 50 juta. Nah, kita untuk secara ekonomi sehari aja untuk dapat 1 kambing nggak dapat ya, nggak dapat. Nah, kita itu berangkat ke masjid sekarang misalnya, masuk masjid
mempelajari kitab Allah 1 ayat 2 ayat ini lebih baik dari awah, yakni unta. Allah SWT itu ajwadun naam ajwadin. Jadi Allah SWT itu sangat dermawan kepada hambanya. Ketika mau sungguh-sungguh beramal soleh, membaca Al-Quran 1 ayat 2 ayat diberi awah, yakni 2 unta. Wasalas ataupun mempelajari 3 ayat ini lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik dari 4 unta sesuai dengan bilangannya. Semakin banyak, coba kalau surat Al-Baqarah itu ada berapa ayat? Bekasah 200 berapa? 286 ya. Coba kalau 286 ini kalian baca ikhlas karena Allah, kalian akan mendapatkan apa? Ya ini 286 unta dikalikan 100 juta berapa? 286 kali 100 juta. Ya, itu berapa miliar ya. Ini kalau perhitungan secara ekonomi. Ya, perhitungan secara ekonomi. Ini pahalanya luar biasa. Makanya nanti tempat kakinya penduduk surga aja lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini keutamaan Allah SWT yang Allah berikan pada mereka yang mau sibuk dengan amalan soleh. Nah, ini dari keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian kita disibukkan lagi suruh wadzikir, yakni untuk berzikir. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kalian pelajari dalam Al-Wabilus Sayyid, yakni kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yani keutamaan zikir ini apa? Yani betul-betul sangat besar dan banyak. Dengan keutamaan zikir ini akan apa? Yani Allah membentengi kita dari apa? Yani godaan-godaan setan. Allah SWT akan menjaga kita. Karena Allah sendiri mengatakan, yani Allah apa anak endadanya abdi. Saya tergantung hambaku pada diriku. Fa idza dzakarani, ketika hambaku mau mengingatku pada kartu tahu, maka Allah pun akan mengingatnya dan lebih hawa. yakni Allah dekat kepada hambanya. Dan keutamaan zikir yang lain banyak. Dan entah itu istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Ini pahalanya berat. Ya ini banyak. Ya ini 10 misalnya. Ini seperti membebaskan budak. Dan keutamaan zikir yang lain banyak. Ya ini faedah-faedah yang disebutkan dalam kitab Wabilus Sayyid ini banyak ya, keutamaan daripada zikir. Kemudian amalan soleh yang hendaknya kalian kita sibukkan adalah berdoa. Jadi di bulan Ramadan ini kalian dan kita ini suruh banyak berdoa. Allah sendiri mengatakan yakni apa? yakni di dalam ayatnya fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, Allah pun akan mengingatnya dan bersyukurlah, jangan kalian mengingkari. Kemudian dalam ayat yang lain fad'uni astajib lakum. Yani hendaknya kalian berdoa kepadaku karena Allah akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak mau yakni berdoa kepada Allah, yakni tidak mau merundukkan kepada Allah, minta kepada Allah, maka Allah akan ancam, yakni akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan disakiti betul-betul oleh Allah SWT. Ini keutamaan doa di dalam bulan Ramadan begitu besar dan tidak akan ditolak doa orang yang betul-betul yakni melaksanakan doa di bulan Ramadan sebagaimana di sini dibawakan dalam riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, ini hadis sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Salatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul madlum yarfa'uha Allahu fawqa al-ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu rabb wa 'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin." Di dalam Sahih Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban bahwasanya Nabi SAW memberitahukan 3 doa
yakni yang tidak akan ditolak. Maksudnya 3 doa ini akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama as-shaim hatta yuftir. Yakni orang yang berpuasa sampai datang waktu berbuka. Ketika orang yang berpuasa ini dia menyibukkan diri dengan berdoa ketika dalam keadaan puasa, maka doanya akan dikabulkan, tidak ditolak oleh Allah. Sampai datang waktu yakni iftar, waktu berbuka. Kemudian yang kedua wal imamul adil. Adalah imam yang pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ini ketika berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Didengar oleh Allah. Kemudian dakwatul madlum. Doanya orang yang terdolimi. Jadi doa orang yang terdolimi ini mustajab ya. Dikabulkan oleh Allah. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam. Sehingga Allah akan mengangkat doa orang yang terdolimi ini di atas awan. Wa tuftahu laha abwabus sama. Dan dibukakanlah yakni pintu-pintu langit. Ketika orang yang didolimi ini berdoa, maka Allah akan angkat doa orang yang terdolimi ini di atas awan, kemudian dibuka pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb, kemudian Allah yakni Ar-Rabb di sini mengatakan wa izzati wa jalali, demi izzahku, keperkasaanku, wal jalali, dan keagunganku, lansurannak, aku akan tolong kamu wahai orang yang terdolimi. Jadi orang yang terdolimi ini akan didengar doanya oleh Allah. Aku akan tolong. Walau ba'dahin, walaupun dalam beberapa saat, tidak langsung ditolong, tapi mungkin dalam beberapa kurun waktu pasti doanya akan dikabulkan. Dan ini betul-betul mustajab. Jadi doa orang yang terdolim ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 tadi doa yang melakukan puasa, kemudian doa pemimpin yang adil, kemudian doa orang yang terdolimi ini doanya didengar oleh Allah, yakni dikabulkan, tidak ditolak. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya kita yakni suruh menyibukkan dengan sholat, yakni dengan sholat, yakni entah itu sholat berjamaah 5 waktu ataupun sholat tarawih, ya, sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya, sholat jamaah 5 waktu ini faedahnya begitu besar, dan kemarin sudah kita sampaikan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW yakni mengumpulkan para sahabatnya untuk membawa kayu bakar untuk mendatangi mereka, orang-orang yang tidak mendatangi ke masjid, tidak adanya udur ya. Ketika tidak ada udur, sholatnya tidak mau di masjid, Rasulullah akan mengancam dengan para sahabatnya membawa kayu bakar dan akan membakar rumah-rumah mereka. Kalau ada udur, tidak masalah ya, entah itu dia udurnya karena hujan atau sakit atau karena dia udurnya ya ini buang hajat misalnya, sehingga dia tertinggal untuk melakukan sholat jamaah 6. Dan juga menegakkan sholat tarawih, karena ini dikatakan dalam hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang-orang yang dia mereka yakni menegakkan bulan Ramadan. Ini man qama ramadhana imanan, menegakkan bulan Ramadan ini karena iman, wa ihtisaban, yakni mengharapkan yakni pahala Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yakni dosa-dosanya akan diampuni. Termasuk ini yakni dengan menegakkan salat sunnah tarawih, dan juga Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sampai selesai mengamalkan dari yakni salat malam 6, bagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita sampaikan. Kemudian suruh juga yakni bersedekah, yakni untuk banyak melakukan sedekah ya. Ya, kalau sedekah ini banyak faedahnya ya. Pernah kita belajari dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, di antara keutamaan sedekah ya ini bahwasanya setiap sedekah hambanya ini pasti diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Kemudian dalam hadis bahwasanya
Ma min yaumin asbahal ibad, tidaklah di suatu pagi yang hamba itu yakni melakukan sedekah, maka di situ ada dua malaikat yang turun, yang silanul malaikah, yakni dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduma, maka salah satu malaikat ini mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan orang yang infak hari ini ganti dengan yang lebih baik. Kemudian malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah orang yang tidak infak di hari ini maka yakni berikanlah kerugian, didoakan dengan kerugian. Jadi sedekah ini banyak. Apa yang kalian infakkan pasti diganti Allah. Kemudian dengan doanya dari dua malaikat, orang yang infak akan didoakan, yakni diganti dengan yang lebih baik. Kemudian malaikat satu mendoakan orang yang tidak infak, maka berilah kerugian. Kemudian dengan dari utamakan sedekah yang disebutkan dalam kitab Ibnu Qayyim masih banyak. Kita cukup membawa dua ayat tadi dengan hadis yang dibawakan oleh Rasulullah. Kemudian juga dari amalan sahabat, yakni yang terkumpul dari amalan-amalan tadi, dia juga sholat, berpuasa, sedekah, kemudian menengok orang yang sakit, kemudian juga mengantar jenazah, yakni ketika ada saudaranya yang meninggal, maka di situ dia mendapatkan jaminan, yakni masuk surga. Dan ini adalah dilakukan diantaranya oleh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, yakni dia melakukan amalan kebaikan yakni dari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah akan dijamin masuk surga. Seperti dalam hadis di sini, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha minkum al-yaum sa'iman, siapa di antara kalian di hari ini yang melakukan puasa? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, faman tabi'a minkum al-yauma janazatan, siapa yang mengantar jenazah di hari ini? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, faman at'ama minkum al-yauma miskinan, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab, saya. Maka Nabi pun mengatakan lagi, faman ada minkum al-yauma maridan, siapa di antara kalian yang menengok orang yang sakit dari ini? Qala Abu Bakar menjawab, saya. Nabi SAW, maka pun Nabi SAW mengatakan yang terakhir, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah, tidaklah dari 4 perkara tadi dilakukan oleh seorang muslim pasti dia dijamin masuk surga. Ini amalan yang akan mendatangkan, yakni kebaikan. Pertama dia itu melakukan puasa seperti Abu Bakar, kemudian yakni mengantarkan jenazah orang yang meninggal dari saudaranya, kemudian yang ketiga memberi makan orang miskin, kemudian menengok orang yang sakit. Ini yang dilakukan Abu Bakar, maka Rasulullah mengatakan tidaklah dari 4 perkara ini dilakukan oleh seorang muslim pasti dia dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab, karena ini waktunya kayaknya sudah lampu belal iftar, sudah menjelang berbuka. Kita tutup saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.